Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dong. Masya Allah. Buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi hari ini tema kita adalah jaga perasaan walaupun ke teman kerja. Nah sebelum kita lanjut mendengarkan tausiah guru-guru kita. Ada sebuah video lagi nih yang akan kita lihat sama-sama ya. Tentang kisah pilu istri TKW Jepang diselingkuhi oleh suaminya. Ini dia tayangannya nih. Pilu seorang istri di Cianjur yang diselingkuhi suaminya yang jadi TKI di Jepang. Adapun curhatan pilu istri di Cianjur ini tengah viral di media sosial. Saat sang istri setia menunggu kepulangannya, sang suami malah selingkuh dan membelikan si pelakor tiket pesawat agar menyusulnya ke Jepang. Padahal dirinya untuk membelikan susu buah hati mereka saja harus mengutang. Ya Allah ya Robby nih Bib, ini gimana nih Bib? Jadi, kadang hal yang jauh ini LDR ini jadi masalah, long distance relationship. Ini kadang jadi masalah, kayak tadi kita lihat ya. Terus bagaimana caranya, ibu tadi juga curhat. Caranya pasangan dalam Islam menjaga batasan dalam bergaul jika harus berjauhan dengan keluarga dan pasangan. Atau mungkin tugasnya di luar kota, di luar negeri. Sampai istrinya atau pasangannya gak curiga. Tuh ibu itu tuh lihat tuh, kasihan banget mukanya. Silakan Bib. Tepuk tangan buat Habib Muhammad Syaf. Masya Allah. LDR, Ustadz Maulana. LDR, apa kepanjangannya? Loden six, enggak ngerti. Jangan mundur. Apa sih? Long distance. Long distance. Relationship. Distance relationship. Ya. Artinya Masya Allah, kalau artinya cara menjaga kalau memang ada yang harus kerja jauh daripada suami. Ya kalau kita bicara bagaimana cara menjaga, ya usahakan tidak kerja jauh. Bu, mau suaminya diambil orang? Jangan ditinggalin. Artinya suami istri ini harus menjaga pertama kepercayaan. Tapi memang dianjurkan seorang istri atau seorang suami kalau bisa kita bicara kalau bisa, bukan diwajibkan, kalau bisa itu tidak kerjanya berjauhan misalnya. Yang satu tadi di negara mana, yang satu di negara mana. Kenapa? Ditakutkan terjadi hal-hal yang memang tidak diinginkan. Jadi kalau menjaganya bagaimana? Pertama komitmen. Orang cari kerja itu apa sih? Yaitu untuk mencari nafkah. Cari nafkah itu apa? Untuk ibadah. Bahkan kalau memang dipahami ada dosa-dosa yang memang mungkin dosa-dosa tersebut tidak diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan sebab ada dosa yang bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab orang cari nafkah buat keluarganya. Jadi ketika dia cari nafkah buat keluarganya itu niat ibadah, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanyakan caranya itu dirinya masing-masing yang punya. Perempuan ketika dia keluar negeri kerja, ayo jadilah istri yang baik. Ingatkan, kau ini seorang istri, kau punya pasangan. Dan apabila kau melakukan hal yang tidak diridhai oleh Allah, maka tempat kau nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga seorang suami, istri lagi kerja, harus paham. Apalagi maaf, nafkah makannya suami ada yang memang dikirim istri dari luar negeri. Istrinya yang kerja, suaminya ya, suami jaga anak, suami yang makan misalnya. Kan ini kayak dunia itu terbalik. Tapi kalau memang bisa terjadi, bersyukurlah punya istri yang mau menafkahi keluarga. Jadi seorang suami harus paham kerja capeknya seorang istri. Atau dua-duanya kerja. Tapi jagalah pernikahan ini adalah pernikahan yang supaya menjadi pernikahan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun jarak jauh tapi tetap memegang komitmen masing-masing. Saya adalah seorang istri, saya adalah seorang suami,
ketika kami berjauhan tetap kita berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, zaman sekarang ini mudah untuk berkomunikasi. Betul. Jadi mungkin bangun komunikasi dengan baik. Betul. Istri telepon atau suami telepon, ini kan kadang-kadang enggak nungguin. Biar dia kan istri gue, biar dia duluan. Gengsi gitu ya. Jadi makan tuh gengsi biar gemuk. Nauzubillah min zalik. Justru pernikahan itu kuncinya tadi benar Bib. Komunikasi. Insya Allah kalau komunikasi lancar semuanya nggak akan terjadi yang aneh-aneh. Masya Allah. Jazakallah khair. Terima kasih banyak Habib. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Ya namanya orang kerja berjauhan pasti semua orang nggak mau kayak gitu ya Bu ya. Tapi apa daya memang rezekinya atau kerjanya cuma itu aja yang bisa gitu. Mau gimana lagi. Nah sekarang kita lanjut. Sekarang waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah Islami Tunda yang hadir di studio mewakili jamaah yang di rumah. Untuk bertanya sama guru-guru kita di studio. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke boleh yang mau bertanya silakan angkat tangannya Ibu. Mana? Oh sini dulu. Ini silakan Ibu izin. Punten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz. Boleh Ibu. Maaf sebelumnya saya mau tanya ke... Perkenalkan dulu namanya Ibu siapa? Perkenalkan nama saya Ibu Ipit Mulyana. Panggilannya? Ibu Ipit. Ibu Ipit ya. Dari Majelis Taklim Darussalam Sukabumi. Sukabumi, tepuk tangan dong buat Ibu Ipit. Silakan Ibu Ipit mau bertanya sama siapa? Mohon izin saya mau bertanya dengan Ustadz Maulana. Oh boleh. Silakan Ibu. Iya. Begini Ustadz. Ya. Ketika di lingkungan atau di tempat kita ada teman lawan jenis yang suka curhat sama kita. Nah, kan dari curhat itu bisa jadi ke PDKT. Oh iya PDKT. Selanjutnya bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimah menghadapi masalah seperti ini? Oh, iya. Mohon penjelasannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ipit makasih banyak. Warahmatullahi wabarakatuh. Tahu nggak PDKT apa? Pendekatan. Oh iya benar. Ya. Nanyain lagi. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Masya Allah, Tabarakallah. Saya sampaikan kepada yang mau curhat, curhatlah ke tempat yang tepat, kepada ahlinya yang bisa memberi solusi. Ingat, kepada para menikah, curhatnya sama saksi. Saksi itu bukan hanya bertugas di meja, meja akad nikah, tapi tugas saksi memberi nasihat, memberi solusi. Makanya cari saksi yang bisa memberi solusi. Tidak sembarangan itu yang tanda tangan hitam di atas putih, yang diambil KTP-nya. Itu nanti akan diminta juga menasehatnya. Maka jangan curhat kepada, maaf ya Ibu, carilah ustazah. Jangan ustaz. Saya kalau ada yang curhat dulu saya kasih uminya Nora. Kamu yang jawab. Sekarang saya kasih Habib Muhammad. Habib Muhammad. Kenapa Habib Muhammad? Saya kasih ustazah ini. Saya kasih ustazah Lulung. Saya kasih ustazah yang lain. Ini nomornya. Curhatnya sama sana. Takut bahaya. Orang yang dilaknat oleh Allah. Laki-laki yang menyarankan untuk cerai. Kemudian dia yang ambil. Nauzubillah. Itu salah. Ini dilaknat. Makanya jangan curhat sembarangan. Laki-laki juga jangan curhat sama perempuan. Curhatnya sama laki ustaz juga. Siapa? Saya nggak pernah curhat sih. Saya orangnya diem aja. Laki-laki. Oh laki-laki lah. Bapak nunjuknya ke saya sih. Bapak laki-laki? Iya laki-laki. Ya tapi udah perwakilan. Ya Allah, kena juga tepuk tangan Bu Ustadz Maulana. Perwakilan untuk diomelin Bu. Masya Allah, kita lanjut lagi yo. Yang mau bertanya lagi boleh. Silakan angkat tangannya yo. Wah ini sebelah tengah sini ujung nih. Silakan Ibu. Iya, silakan perkenalkan diri dulu Bu. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Siti Suaiba dari Majelis Taklim Darussalam Ciaul Sukabumi. Tepuk tangan dong buat Ibu Siti. Silakan Ibu, pertanyaannya. Pertanyaannya,
Ke siapa Bu? Mau ke siapa? Izin ke Ustadz Syam. Ustadz Syam boleh, iya. Siap Ibu. Pertanyaannya, bagaimana dalam Islam sikap seorang istri supaya bisa berhusnudon kepada suami yang lagi ada di tempat kerja? Tapi di tempat kerja itu suaminya suka nggak peka, suka nggak ngabarin. Oh, Nah, gitu. giliran kita sebagai seorang istri suka dibilang, ih posesif. Posesif, iya Bu. Itu aja Ibu Siti. Ya, Ibu itu Siti aja. tahu nggak? Yang paling berat tuh istrinya Ustadz. Kenapa? Tausia di luar kota, ditelepon nggak diangkat. Iya, Lagi ceramah. ceramah. Masa kita mau Iya, jawab? ada yang bilang, itu aja Bu Siti, Terima makasih kasih. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz Syam dijawab Baik. curhatannya Jihan sekalian. Oh iya ya. Tapi guruku satu Maulana Nabi Muhammad Mas Fadli serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Allah. Dari ayat ini kita mempelajari suatu hal bahwa kebanyakan daripada prasangka itu adalah dosa dan juga ini akan mengarahkan kepada memata-matai, akhirnya saling menuduh, saling mencurigai satu di antara yang lainnya dan biasanya terjadi di antara rumah tangga itu sendiri. Bagaimana seorang wanita menyikapi sikap seorang suaminya dan suami menyikapi sikap seorang istri yang selalu curiga. Maka dalam Islam pernikahan itu bukan hanya bermodalkan sakinah mawaddah warahmah, tapi ada modal selanjutnya. Apa itu? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah dengan cara yang baik. Baik engkau lagi curiga ataupun tidak curiga, maka pergaulah dengan cara yang baik. Lagi cinta atau sedang kurang cintanya, pergaulilah dengan cara yang baik. Seorang istri lagi curiga sama suaminya, tetap baik sikapnya sama suaminya. Jangan tiba-tiba curiga aja. Perlu digarisbawahi, kadangkala kecurigaan itu muncul karena dia sebenarnya begitu. Kadang-kala dia curigai suaminya, kamu jangan-jangan di kerja kamu sembarangan gonceng wanita pulang kerja ya. Karena dulu waktu istrinya kerja sembarang laki-laki gonceng dia. Kadang-kala kita curiga sama orang, kamu kalau ini begini-begini. Karena dia dulu seperti itu. Dia yang seperti itu akhirnya mencurigai orang lain, mencurigai suaminya. Begitu pula seorang suami mencurigai istrinya karena dia punya pengalaman seperti itu. Maka kita dalam pernikahan tanpa bermaksud menggoda atau mengajari bukan hanya modal cinta, tapi modal mempergauli dengan baik, dengan akhlak yang baik. Kau lagi curiga sama dia, tetap akhlak baik. Kau lagi sedang merasa posesif sama dia, tetap akhlak yang baik. Istrimu cerewet, tetap engkau berakhlak baik dalam menasehatinya. Wallahu ta'ala. Gak selalu cemburu juga. Gak selalu Harus ada cemburu kepercayaan satu sama lain. Betul, Kalau nggak dengan cara repot yang hidupnya. baik. Iya, makasih Betul. banyak Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Iya, teman kerja tuh harusnya tuh jangan melakukan hal-hal yang buruk. Mungkin bisa melakukan kebaikan bareng teman kerja boleh. Atau minimal nih ada info kebaikan kasih tahu dari teman kerja Ada ya. dong. Apa Ustaz? Makanya kalau mau baikan, yuk berkumpul dalam kebaikan, mengajak Betul. orang berbuat baik. Contoh, CT Arsa Foundation yang terus berupaya memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah yang terbaik. Masya Allah. Dengan cara men-scan QR, QRIS. QRIS. QRIS ya. QRIS ya.
Kris ada bilang Kris. istilahnya gitu ya. Kris di sini nih CT Arsa Foundation nih, Masya Allah ya. Oke nih, makasih banyak Ustadz Maulana informasinya, mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya yang mau sedekah. Yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah.